Pada zaman dahulu, sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun Gajah, Raja Abraha dari Yaman melakukan penyerangan menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Penyerangan itu melibatkan pasukan dan tentara bergajah yang dipimpin Abraha yang sangat kuat. Serangan bergajah tersebut disebabkan dengan adanya pemaksaan dari Raja Abraha terhadap orang-orang Arab untuk mengunjungi gereja Al-Qolis. Raja Abraha dahulunya merupakan perwira di bawah kepemerintahan Aryat, yang berasal dari Habasyah. Suatu waktu, pasukan Aryat berhasil meruntuhkan, dan mengambil alih kekuasaan kerajaan Himyar di Yaman. Atas kemenangan itu, maka diangkatlah Aryat menjadi Raja Yaman, dan mengambil seluruh wilayah dan roda kepemerintahan kerajaan. Namun, dalam masa kepemimpinan Aryat, ia bersikap zolim, bengis dan tidak bersikap adil. Hal ini membuat banyak pihak marah. Oleh sebab itu, muncullah para pemberontak di bawah komando Abraha yang ingin menggulingkan kekuasaan Aryat. Dan akhirnya, Aryat berhasil dibunuh setelah 2 tahun menjabat sebagai penguasa. Mengetahui hal itu, Raja Najasyi yang saat itu menguasai sebagian wilayah Yaman, marah, dan mengirim pasukan berjumlah 3.000 untuk memerangi Abraha, yang sudah menguasai seluruh wilayah Yaman. Namun, pasukan Najasyi yang dikirim untuk memerangi Abraha, malah berbalik dan berpihak kepada Abraha. Kekuasaan Abraha pun semakin kuat di Yaman, dan ia mengakui dirinya sebagai raja. Setelah itu mulailah Abraha membangun serta memperbaiki kota Yaman, dan membuat perjanjian damai dengan suku-suku Arab pada saat itu. Salah satu pembangunan penting yang dilakukan oleh Abraha adalah memperbarui bendungan Marib. Setelah itu, dia membuat perayaan yang sangat besar, hingga menarik perhatian bangsa Persia dan Bizantium untuk beraliansi dengan Abraha, karena pengaruh kekayaan wilayah yang dia miliki. Setelah Abraha merasa kekuatannya sudah besar, dengan dukungan dari Persia dan Bizantium, dia mulai berpikir untuk memperluas wilayahnya ke seluruh wilayah Arab, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Arab. Tujuannya pun mengarah pada wilayah Mekah, yang terletak di jantung kota Hijaz. Mekah yang terletak di tengah wilayah Arab ini, menjadi posisi yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dengan Bizantium, yang menguasai wilayah Laut Mediterania, dan Laut Merah. Dan Persia yang menguasai wilayah Samudra Hindia dan Teluk Arab. Dikarenakan Mekah menjadi salah satu pusat ekonomi Arab pada saat itu, membuat Abraha ingin menghancurkannya, dan menjadikan wilayah Yaman menjadi pusat ekonomi dan politik Arab. Dia juga ingin untuk mengamankan jalur perdagangan Arab, yang bersambung dari Yaman sampai ke Laut Mediterania, dengan cara menguasai wilayah pesisir Arab dan Mekah. Di sisi lain, Abraha adalah seorang pembela agama Kristen. Ia berusaha mencari cara agar bisa mengkristenkan orang-orang Arab, dengan menjadikan Yaman sebagai pusat kekristenan. Jika Abraha bisa mengkristenkan orang Arab, maka dia akan mudah untuk menguasai seluruh wilayah Jazirah Arab. Abraha kemudian membangun gereja super megah dan besar yang bernama Al-Qalis, untuk menandingi bangunan Ka'bah. Bangunan itu berada di kota Marib. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun gereja itu, terbuat dari batu marmer dan granit. Abraha banyak mempromosikan bangunan megah itu, kepada orang-orang Arab, bahkan dia memaksa mereka untuk mengunjungi Al-Qalis, agar mereka tidak lagi pergi ke Ka'bah. Dikarenakan, ia tidak suka melihat banyak orang-orang Arab, yang berbondong-bondong ke Mekah, untuk haji dan umroh. Namun sayang, orang-orang Arab tidak sudi meninggalkan tradisi berhaji dari nenek moyang mereka dulu, dan menolak untuk mengunjungi gereja Al-Qalis, serta menjadi penganut Kristen. Hal ini didasari rasa hormatnya orang-orang Arab terhadap Ka'bah, dan selalu mempertahankan agama dari nenek moyang mereka. Hal ini membuat Abraha marah atas penolakan itu. Pada saat itu juga, masyarakat Arab Adnan, serta Kahtan sangat muak melihat tingkah Abraha. Begitu pula orang-orang Quraisy, yang sangat benci kepada Abraha. Akibat terjadi pelecehan itu, Abraha berjanji akan membalas dendam, dan akan menggempur dan menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya tujuan utama Abraha, bukanlah untuk balas dendam, melainkan adanya rasa dengki Abraha,
kepada orang-orang Mekah yang telah banyak memperoleh keuntungan dan kemuliaan, sebab banyaknya pengunjung yang datang ke Mekah. Sebelum menyerang Ka'bah, Abraha mengirim surat kepada Raja Najasyi, untuk memberitahunya bahwa ia akan menyerang Ka'bah, dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengirim bantuan, khususnya gajah perang. Maka Raja Najasyi menyetujuinya, dan mengirimkan bala bantuannya. Penyerangan ini juga mendapat dukungan penuh dari kerajaan Bizantium. Setelah persiapan perang sudah siap, Abraha mengerahkan pasukannya ke arah Mekah, dengan bantuan 13 gajah perang yang dikirim oleh Raja Najasyi. Kemudian berangkatlah Abraha beserta tentaranya untuk menyerang Ka'bah. Banyak yang menjarah harta-harta penduduk Ka'bah. Sampai unta-unta kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dijarah oleh pasukan Abraha. ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. Banyak penduduk Ka'bah yang berlarian untuk minta perlindungan dari serangan bergajah itu. Sementara itu, para pasukan Abraha berangkat ke kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah yang sangat kuat. Penyerangan ini juga membuat takjub suku-suku Arab pada saat itu, dan Abraha juga mendapat penolakan dari beberapa suku Arab, tetapi dia tidak menghiraukannya. Ketika Abraha sampai dekat dengan wilayah Mekah, dia dan pasukannya membangun tenda di daerah Al-Mugims, tidak jauh dari kota Mekah. Kemudian, Abraha mengirim utusan ke Mekah sebelum menyerang, dan menyampaikan tujuannya ingin menyerang Ka'bah, dan akan memerangi siapa saja yang menghalanginya. Maka keluarlah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdul Muthalib, yang pada saat itu menjadi pemimpin kaum Quraisy. Abraha meminta imbalan 200 unta, dan tentaranya menguasai wilayah Mekah. Lalu, Abdul Muthalib menawarkan sepertiga kekayaan Mekah, dan memerintahkan Abraha untuk meninggalkan Mekah. Tetapi dengan sombongnya Abraha berkata, bahwa tidak ada yang menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah, dan mulai menyiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. عبدالمطلب چه بگویم؟ بگو میمانم. برمیگردم. Abdul Muthalib memerintahkan penduduk untuk mencari perlindungan ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah, untuk mencari perlindungan dan menyerahkan Makkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasukan Abraha bersiap untuk menyerang, dia menempatkan gajah perangnya di posisi utama pasukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Gajah-gajah yang Abraha bawa, tiba-tiba berhenti di tengah perjalanannya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini membuat pasukan Abraha panik, dan terheran-heran atas kejadian aneh ini. Kemudian para pasukan Abraha pun memaksa gajah-gajah itu, agar terus berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun usaha itu pun tidak berhasil, malah para gajah-gajah itu semakin ngamuk, dan tak bisa terkendali, hingga Abraha pun terjatuh. Tidak berselang lama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak sekali gerombolan burung ababil, dengan jumlah yang banyak sekali. Burung-burung itu datang dari segala penjuru, dengan membawa batu-batu yang panas dari neraka. Abdul Muthalib dan orang-orang suku Quraisy memperhatikan dari jauh keadaan yang terjadi, dan menanti hasil akhir kejadian tersebut. Sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung yang sangat banyak, dan saling bersusun-susun dengan bentuk gelombang, dengan membawa batu dan menyerang pasukan Abraha, dan gajahnya.
Kemudian dilemparlah batu-batu panas itu ke kepala para pasukan Gajah Abraha. Karena panasnya batu tersebut, kemudian para pasukan bergajah pun banyak yang tewas, dan ada juga yang terluka sangat parah. Sosok yang utama, yaitu Raja Abraha juga mengalami nasib yang mengenaskan, dengan luka yang sangat parah. Daging pada tubuhnya, banyak yang rontok ketika terkena hempasan batu-batu panas itu, hingga jari jemari Abraha terlepas dari badannya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir yang mengingkarinya dan yang ingin menyerang untuk menghancurkan rumah Allah yang mulia itu. Atas kehendak Allah, pasukan bergajah Abraha pun akhirnya lenyap. Hingga peristiwa ini pun diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, Surat Al-Fil. Selain penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah itu, masih banyak sekali kejadian aneh dan peristiwa dahsyat lainnya yang datang menjelang kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. این عکس سال است که ما مسلمانان در این دره خشک و با نهایت رنج و تنگ داشتیم.